Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman, tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya bermacam-macam, dan ada klasifikasi pembagian. Yang pertama itu makhluk yang Allah ciptakan dan tidak pernah diberikan ruang untuk memilih, dan dia pun tidak pernah bermaksiat kepada Allah karena dia pun mukallaf, tetapi tidak diberikan hawa nafsu, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermaksiat kepadanya, yaitu malaikat. Yang kedua, makhluk yang Allah ciptakan adalah para manusia yang diawali dalam penciptaan adalah Abuna Adam, bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihi wassalam. Manusia ini diciptakan oleh Allah dan diberikan pilihan, nantinya dititipkan kepadanya nafsu, di mana nafsu ini sebagaimana yang kita ketahui, nafsu dititipkan kepada manusia ini memiliki hawa nafsu yang mana ada jalan kebaikan dan ada juga untuk keburukan. Bagi mereka yang bisa mentakziahkan nafsunya menjadi nafsu yang mutmainah akan beruntung. Tetapi bagi mereka yang mengikuti nafsunya sehingga dia tidak menjadi hamba Allah, maka dia menjadi abdul hawa, yaitu hambanya nafsu. Nauzubillah, semoga kita tidak menjadi hambanya nafsu. Nah, selanjutnya, karena nafsu itu pada dasarnya adalah inna nafsa lammaratu misu, bahwasannya nafsu itu senantiasa mengajak pemiliknya kepada kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan. Illa ma rahima rabbuh, kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah yang bisa mentakziahkan nafsunya. Maka Ramadan seperti ini kesempatan kita untuk berbuat kebaikan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Sahabat sekalian, yang kita inginkan dari nafsu yang diterima oleh Allah adalah nafsu yang mutmainah, nafsu yang senantiasa baik dan senantiasa menenangkan jiwa kita. Tak kala diajak dalam kebaikan, nantinya kita akan mendapatkan janji Allah. Seperti dalam surah Al-Fajr ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyatuhan nafsu mutmainah iriji ila rabbiki dia tamardia fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jadi kita yang sudah memiliki nafsu mutmainah ini akan disambut oleh Allah untuk masuk dalam surganya, dalam keriduannya, dan itu yang semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk meraih nafsu yang mutmainah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sahabat-sahabat, yang perlu kita lihat kira-kira tujuan kita diciptakan untuk apa. Karena tak kala orang tidak tahu tujuan hidupnya, maka akan tersesat dan bingung. Apalagi dunia ini kadang menipu, kadang membuat orang lalai, dan begitu pun sifat dunia. Maka sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa mengingat tujuan kita diciptakan adalah yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kita harus bisa untuk mengamalkan satu itu tadi yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, harus kita pahami. Maka ibadah setiap hidup kita, nafas kita harus bernuansa ibadah. Salah satunya apa? Dengan perbaiki niat karena Allah
karena Allah. Perbaiki niat kita yaitu karena Allah. Selanjutnya, kita diciptakan untuk jadi khalifah fil ard, yaitu kita menjadi syahid, pemimpin, dan bisa melestarikan. Ada orang yang bisa menciptakan dirinya menjadi khalifah, yang bisa beramal ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia ini memanfaatkan makhluk Allah yang lain dan merusaknya, berarti dia tidak khalifah. Juga punya sifat yang amal ma'ruf nahi mungkar, mencegah dalam hal kemungkaran dan memerintahkan dalam kebaikan. Dalam urusan lingkungan, dia bisa menggunakan lingkungannya dengan baik. Dalam urusan rumah tangga, dia bisa menjadikan dirinya khalifah dalam rumah tangganya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita yang pertama tadi menjadi hamba Allah, yang kedua menjadi khalifah. Ada orang yang sukses menjalani hidupnya sebagai hamba Allah dan khalifah fil ard, yang melestarikan alam dengan baik dan tidak sembarangan. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita benar-benar menjadi hamba Allah dan khalifatul fil ard, dan kita nantinya kembali kepada Allah dengan nafsu yang mutmainah. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.